Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desriana dengan NIM 2522099. Saya berasal dari kelas PTIK E6C. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah jaringan nirkabel, yang dimana di dalam video ini saya akan membahas 5 materi. Yang pertama itu tentang konsep umum jaringan nirkabel, yang kedua tentang penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel, dan ketiga tentang konsep umum WPAN, yang keempat yaitu tentang konsep umum WLAN, dan yang terakhir tentang keamanan WLAN. Nah, yang kita bahas yang pertamanya itu tentang konsep umum jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel itu kayak sistem yang bikin perangkat bisa saling berhubungan tanpa memakai kabel. Jadi misalnya itu kamu bisa pakai HP buat internetan di rumah atau di kafe. Itu karena ada jaringan nirkabel. Biasanya itu lewat wifi. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu pas kamu pakai wifi di rumah buat nonton YouTube, HP kamu terhubung ke modem tanpa kabel. Di sekolah atau kantor mungkin ada jaringan nirkabel, bisa semua komputer bisa akses internet bareng. Juga Bluetooth juga termaksud jaringan nirkabel, kayak pas kamu sambungan HP ke speaker atau handset. Intinya itu nirkabel adalah tanpa kabel, mengandalkan gelombang radio buat kiriman data kayak suara, video, file, internet. Praktis karena lebih rapi dan fleksibel, tapi tetap butuh keamanan supaya datanya itu nggak diakses sembarangan. Yang dimana itu kelebihan jaringan nirkabel ini seperti tidak ribet karena kabel, mudah dipasang dan digunakan. Dan yang ketiga itu fleksibel, yang dimana itu biasa dipakai di mana saja selama ada sinyal. Yang kedua itu tentang kekurangannya. Kekurangannya itu sinyal bisa terganggu karena tembok, cuaca, atau jarak jauh. Yang kedua itu keamanannya. Keamanannya itu harus dijaga agar tidak mudah dibobol. Yang ketiga itu umumnya lebih lambat dari jaringan kabel, tergantung kondisinya. Yang misalnya itu kita contohkan aja di sekolah, yang dimana itu kan di sekolah itu kan semua siswa dan guru itu bisa terhubung dengan internet karena lewat wifi. Manfaatnya itu akses materi pembelajaran online untuk berbasis komputer atau lewat daring. Yang ketiga seperti contohnya itu guru membuka presentasi lewat laptop, siswa ikut kuis itu lewat HP. Kita contohkan aja lagi di rumah, yang dimana itu kan di rumah kita bisa menggunakan wifi tanpa menggunakan kabel. Manfaatnya itu kita bisa menonton YouTube, main game, belajar, dan kerja dari rumah. Contohnya itu seperti ayah kerja lewat laptop, anaknya main game, dan semuanya memakai wifi. Yang ketiga kita contohkan seperti di kantor, yang dimana itu kan di kantor itu kan menggunakan komputer, printer, dan HP karyawan terhubung tanpa kabel. Yang manfaatnya itu kan memudahkan kerja tim, kirim data cepat, presentasi langsung dari perangkat. Contohnya itu karyawan kirim dokumen ke printer tanpa kabel, presentasi di ruangan meeting pakai proyektor wifi. Yang dapat kita simpulkan dari jaringan nirkabel ini kan bikin hidup lebih praktis karena tidak memiliki kabel. Cukup ada sinyal seperti wifi dan bluetooth. Kita bisa akses internet atau bertukar data dari mana saja. Kita lanjut kepada penjelasan yang kedua, yaitu perangkat
penjelasan perangkat keras tentang jaringan nirkabel, yang dimana itu kan perangkat keras jaringan nirkabel atau wireless terdiri dari berbagai komponen yang mungkin perangkat saling terhubung dan bertukar data tanpa menggunakan kabel fisik. Komponen utama melalui router nirkabel, titik akses, dan adapter jaringan, dan antena. Komponen utama perangkat keras jaringan nirkabel ini yang pertama itu router nirkabel, yang dimana itu perangkat pusat yang mengelola jaringan dan menyediakan akses internet ke perangkat yang terhubung. Yang kedua itu titik akses, yang dimana itu memperluas jaringan jangkauan jaringan nirkabel, memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung ke jaringan. Dan ketiga itu adapter jaringan, memungkinkan perangkat seperti laptop, ponsel atau kabel untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Yang keempat itu menangkap antena, yaitu menangkap dan mengirim sinar nirkabel, memperkuat jangkauan dan kualitas sinyal. Yang terakhir itu perangkat yang mendukung WiFi, seperti perangkat seperti laptop, ponsel pintar, tablet, atau perangkat lainnya yang saling mendukung. Fungsi perangkat keras jaringan nirkabel ini komunikasi nirkabel, memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan bertukar data tanpa menggunakan kabel. Yang selanjutnya itu akses internet, menyediakan akses internet ke perangkat yang terhubung ke jaringan. Yang selanjutnya itu memperluas jangkauan jaringan nirkabel, sehingga lebih banyak perangkat dapat terhubung. Yang selanjutnya itu konfigurasi jaringan, mengatur dan mengelola nirkabel termasuk pengaturan keamanan dan akses. Contoh perangkat keras jaringan nirkabel ini adalah router nirkabel, memungkinkan perangkat rumah untuk terhubung ke internet tanpa kabel. Yang selanjutnya itu akses point, memperluas jangkauan WiFi di daerah yang lebih luas. Dan selanjutnya yang ketiga itu adapter WiFi, memungkinkan perangkat seperti laptop atau PC untuk terhubung ke jaringan WiFi. Yang selanjutnya itu reporter, memperkuat sinyal WiFi dan memperluas jangkauannya. Berikut adalah penjelasan perangkat keras jaringan kabel dalam bahasa sehari-hari, dalam sehari-hari, yang dimana itu contohnya itu seperti router atau pemancaran WiFi yang berfungsi sebagai penghubung jaringan internet ke perangkat kita, yang dimana seperti HP, laptop, dan lain-lain. Contohnya itu seperti kontak WiFi di rumah yang menyambung ke internet dan menyebarkan sinyal ke seluruh rumah. Yang kedua itu akses point, fungsinya itu memperluas jaringan WiFi dari router sepertinya itu biasanya itu dipakai di gedung besar atau sekolah. Contohnya itu seperti WiFi utama nggak kuat sampai ruang kelas, pasang akses point di tengah-tengahnya. Yang selanjutnya itu wireless network interface, dimana itu kartu jaringan nirkabel fungsinya itu alat di dalam laptop atau komputer yang menangkap sinyal WiFi. Contohnya itu seperti laptop bisa menyambung ke WiFi karena ada kartu ini. Kalau komputer lama belum ada, biasanya itu pasang USB WiFi. Dan keempat itu antena, fungsinya itu menguatkan dan mengirim atau terima sinyal nirkabel.
Contohnya itu ada di belakang router atau access point, bentuknya seperti batang kecil. Yang terakhir itu modem, yang dimana itu fungsinya itu menghubungkan jaringan lokal atau di rumah atau kantor ke internet dari penyediaan layanan ISP. Contohnya itu kontak yang terhubung ke kabel telepon atau fiber optik, biasanya itu disambung ke router. Ada poin yang ketiga, yang dimana itu konsep umum WPAN, yang dimana ini WPAN atau wireless personal area network adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan sangat terbatas yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi dalam area kecil, biasanya itu dalam radius sekitar 10 meter. Tujuannya itu adalah untuk komunikasi data antar perangkat pribadi seperti handphone, laptop, handset, keyboard, mouse, dan perangkat wearable. Konsep umum WPAN, yang pertama itu jangkauan pendek. WPAN dirancang untuk komunikasi dalam jangka dekat, ideal untuk penggunaan pribadi di ruangan terbatas seperti rumah, kantor, dan sekitaran tumbuh pengguna. Yang kedua itu nirkabel atau wireless, tidak membutuhkan kabel fisik, memungkinkan koneksi fleksibel dan portabel antara perangkat. Dan ketiga itu potologi sederhana, yang biasanya itu menggunakan potologi peer to peer atau STAR, tergantung jenis teknologinya. Yang keempat itu konsumsi daya rendah, dirancang agar hemat energi, terutama itu untuk perangkat kecil atau wearable yang mengandalkan baterai. Dan kelima itu teknologi umum yang digunakan, seperti Bluetooth, yaitu paling umum digunakan, mendukung komunikasi suara dan data. Yang kedua itu ZigBee, hemat energi, digunakan untuk otomasi di rumah dan sensor. Yang ketiga itu infrared, komunikasi langsung, kurang umum digunakan saat ini. Yang terakhir itu UEB, transfer data sangat cepat dalam jangka sangat pendek. Keamanan biasanya itu memiliki mekanisme enkripsi atau autentikasi dasar, seperti pairing pada Bluetooth. Yang ketujuh yaitu contoh penggunaan, menghubungkan handset ke ponsel via Bluetooth. Transformasi file antara laptop dan ponsel, mengendalikan TV dengan remote wireless. Dan selanjutnya itu komunikasi antar sensor load di rumah pintar. Konsep umumnya itu ada konsep umum WPAN juga bisa disebut jenis jaringan nirkabel yang dirancang untuk komunikasi data dan suara antar perangkat dalam area pribadi yang sangat terbatas, biasanya itu dalam jangkauan sekitar 1 hingga 10 meter. WPAN juga digunakan menghubungkan perangkat-perangkat elektronik. Tujuan WPAN itu adalah itu menyediakan komunikasi pribadi yang cepat dan efisien tanpa kabel, yang biasanya itu digunakan di rumah, kantor, dan di saat berpindah tempat. WPAN memungkinkan penggunaan untuk yang pertama itu menghubungkan beberapa perangkat pribadi tanpa repot dengan kabel. Yang kedua itu transfer data secara cepat dan mudah. Yang ketiga itu mengontrol perangkat lain dari jangka dekat. Dan terakhir itu meningkatkan mobilitas dan kenyamanan pengguna. Yang karakteristiknya itu yang kita ambil itu jangkauan
jangkauan terbatas, yang dimana itu weapon dirancang untuk bekerja dalam radius pendek, biasanya itu maksimal 10 meter. Ini membuat ideal untuk lingkungan pribadi seperti di sekitar tumbuh atau dalam satu ruangan. Yang kedua itu nirkabel atau wireless yang dimana komunikasi yang dilakukan tanpa kabel fisik, menggunakan gelombang radio atau cahaya inframerah. Ini memberikan fleksibel dan portabilitas lebih tinggi dibandingkan jaringan kabel. Yang ketiga ini topologi sederhana. Weapon biasanya menggunakan topologi star, satu pusat seperti ponsel atau perangkat atau komputer menghubungkan perangkat lainnya, atau peer-to-peer atau perangkat langsung berkomunitas. Sifatnya itu membuat konfigurasi jaringan weapon relatif dan mudah. Yang keempat itu konsumsi daya rendah, yang dimana itu sebagian besar perangkat weapon terutama yang kecil seperti WRB desain untuk hemat energi karena tergantung pada baterai kecil. Yang kelima itu biaya implementasi rendah. Weapon biasanya menggunakan perangkat dengan harga terjangkau dan tidak memerlukan infrastruktur kompleks seperti router besar atau switch. Yang keenam itu portabilitas tinggi. Pengguna dapat dengan mudah berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi atau perangkat. Teknologi yang digunakan dalam weapon ini terdiri dari beberapa bangunan yang populer di teknologi pada zaman sekarang. Yang pertama itu Bluetooth, yang dimana ini teknologi paling umum untuk weapon, yang itu mendukung transformasi data dan suara, yang digunakan untuk handset, transfer file, audio wireless, koneksi antar handphone dan mobil dan sebagainya. Versi terbaru seperti Bluetooth 5.5 dan 5.1 memiliki jangkauan lebih luas dan kecepatan lebih tinggi. Infrared, yang dimana itu menggunakan cahaya inframerah, memerlukan garis lurus antar perangkat, yang dimana itu dulu digunakan pada ponsel dan remote control, tapi kini jarang digunakan. Yang ketiga itu Zigbee, yang dirancang untuk komunikasi berdaya rendah dan kecepatan rendah, yang digunakan dalam jangkauan sensor dan sistem otomatis di rumah. Dan selanjutnya itu sangat efisien untuk perangkat yang hanya perlu mengirim data kecil secara berkala. Yang keempat itu UEB, yang dimana atau ultra wideband, yang dimana ini memiliki kecepatan transfer data tinggi dan akurasi tinggi dalam pelacakan lokasi. Cocok untuk aplikasi seperti pelacakan akses, komunikasi antar perangkat di ruangan terbatas, dan video streaming jarak pendek. Keamanan dalam weapon ini karena bekerja pada jarak dekat, weapon sering dianggap cukup aman secara fisik, namun tetapi ada ancaman keamanan yang harus diwaspadai, seperti pihak tidak sah menangkap data yang dikirim. Yang kedua itu gangguan sinyal dari perangkat lain, dan ketiga itu perangkat asing mencoba masuk ke jaringan. Oleh karena itu kita yang menggunakan teknologi weapon biasanya itu melengkapi dengan berbagai fitur seperti firing dan autentikasi. Contohnya itu PIN atau kode firing Bluetooth.
Selanjutnya itu enkripsi data, dan yang terakhir itu kontrol akses. Contoh penggunaan WPAN itu dalam kehidupan sehari-hari yang kita gunakan itu seperti Bluetooth handset, yang dimana kita menghubungkan handset untuk mendengarkan suara dari handphone secara langsung, yang dimana itu kan sekarang handset sekarang itu tidak memerlukan kabel. Yaitu yang kedua itu transfer file antar dua perangkat file Bluetooth. Yang ketiga itu wireless mouse atau keyboard yang terhubung ke komputer, yang dimana keyboard itu kan pada zaman sekarang ada yang tidak memakai kabel, yang dimana itu yang cuma digerak-gerakin, maka mouse yang ada di laptop itu akan berfungsi, ya, yang dimana itu harus yaitu terakhir itu yang ketiga itu smartwatch, yang dimana itu terhubung ponsel untuk notifikasi dan sinkronisasi data. Dan terakhir itu perangkat lot, yang dimana dalam rumah pintar seperti lampu atau AC yang dikendalikan oleh handphone melalui Zigbee, yang dimana pada zaman sekarang itu rumah-rumah yang canggih hanya untuk yang dimana menghidupkan lampu dan AC hanya menggunakan HP yang disambungkan ke Bluetooth. Ada beberapa kelebihan WPAN. Yang pertama itu mudah dipasang dan digunakan. Yang kedua itu tanpa kabel, praktis dan portable. Yang ketiga itu hemat energi. Yang keempat itu biaya rendah. Yang kelima cukup aman untuk digunakan untuk pribadi. Ada pula kekurangan WPAN. Yang pertama itu jangkauan terbatas. Yang kedua itu rentan terhadap intervensi dengan perangkat lain. Yang ketiga itu kecepatan transfer data lebih rendah dibandingkan jaringan seperti WLAN atau Ethernet. Dan keempat itu tidak cocok untuk berkomunikasi antara jarak jauh. Jadi yang dapat saya simpulkan pada WPAN ini adalah solusi jaringan ideal untuk menghubungkan perangkat pribadi secara nirkabel dalam area kecil. Teknologi seperti Bluetooth dan Zigbee membuat komunikasi antara perangkat menjadi praktis, efisien, dan hemat biaya. Dalam area perangkat pintar dan WPAN memainkan perangkat penting dalam mendukung gaya hidup digital yang mobil dan terhubung. Dan poin yang kelima itu adalah tentang konsep umum WLAN, yang dimana itu apa itu WLAN? WLAN itu adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yang artinya itu jaringan komputer lokal tanpa kabel. WLAN memungkinkan beberapa perangkat seperti laptop, HP, dan printer yang bisa saling terhubung dari berbagai data tanpa menggunakan kabel, melainkan melalui sinyal gelombang radio seperti Wi-Fi. Contohnya saat kita terhubung ke Wi-Fi di rumah, di sekolah, dan atau di kafe, sebenarnya itu kamu sedang menggunakan WLAN. Bagaimana cara kerja WLAN? Cara kerja WLAN itu dengan bantuan alat yang disebut dengan access point atau HAPI.
HP. Biasanya itu HP ini sudah ada di dalam router WiFi. Akses point akan memancarkan sinyal WiFi, lalu perangkat seperti HP atau laptop akan menangkap sinyal tersebut agar bisa terhubung ke jaringan. Misalnya itu router WiFi menyalakan sinyal. Yang kedua itu HP kamu mencari dan menemukan sinyal itu. Yang ketiga itu kamu memasukkan pasport WiFi. Yang keempat itu sekarang HP kamu bisa di internetan, kirim file ke laptop atau cetak ke printer yang akan terhubung. Ya, selanjutnya itu komponen utama WLAN. Yang pertama itu router atau access point, alat yang memancarkan sinyal WiFi agar perangkat bisa terhubung. Itu perangkat klien atau CLAN. Perangkat seperti HP, laptop, tabel, printer dan lainnya yang ingin menggunakan jaringan. Dan ketiga itu adapter WiFi, yang dimana itu alat di dalam perangkat atau biasanya itu sudah bawaan yang menangkap sinyal WiFi. Yang kita masuk kepada ciri-ciri WLAN. Yang pertama itu tidak memakai kabel LAN. Yang kedua itu bisa digunakan di rumah, di sekolah, dan di kantor atau di tempat umum. Yang keempat itu mudah digunakan dan praktis. Dan terakhir itu bisa digunakan oleh perangkat bisa digunakan oleh banyak perangkat sekaligus. Kelebihan WLAN ini yang pertama itu tanpa kabel, yang dimana itu tidak memerlukan kabel LAN, lebih rapi dan fleksibel. Yang kedua itu mobilitas tinggi, yang dimana kita bisa berpindah-pindah tempat sambil tetap terhubung ke jaringan. Yang ketiga itu mudah dipasang, yang dimana ini cukup dinyalakan router dan perangkat sudah bisa terhubung. Yang terakhir itu cocok untuk tempat umum seperti kafe, hotel, ataupun kampus. Selanjutnya yang kita masuk itu kekurangan WLAN, yang dimana itu sinyal bisa terganggu, misalnya itu karena tembok tebal atau perangkat elektronik lainnya. Yang kedua itu keamanan perlu dijaga, karena tanpa kabel orang lain bisa mencoba masuk ke jaringan ke jaringan jika tidak diproteksi dengan baik. Terakhir itu lebih lambat dibandingkan kabel. Jaringan LAN kabel biasanya lebih stabil dan lebih cepat. Contoh penggunaan WLAN ini, yang pertama itu di rumah, yang dimana itu menyalakan HP, laptop, dan smartphone TV ke internet. Yang kedua kalau di sekolah itu guru dan siswa mengakses internet melalui WiFi. Yang ketiga itu bila kita di kantor, yang dimana itu karyawan berbagai file dan mencetak dokumen lewat jaringan WiFi. Misalnya kalau di kafe, pengunjung menggunakan WiFi gratis untuk bekerja atau browsing. Kita masuk ke strategi WLAN, yang dimana ini ada nirkabel atau wireless, komunikasi data menggunakan gelombang radio, sekitar frekuensinya itu 2.4 GHz atau 5 GHz. Yang kedua itu mobilitas tinggi. Pengguna biasanya berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi jaringan. Dan ketiga itu topologi fleksibel, tidak terbatas oleh kabel fisik, cocok untuk area yang sulit dijangkau kabel. Yang terakhir itu menggunakan protokol keamanan seperti WPA2 dan WPA3 untuk mencegah akses tidak sah.
Jadi yang kita dapat simpulkan tentang jaringan WLAN ini atau wireless local area network adalah jaringan lokal atau LAN yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti komputer, laptop, handphone, printer, atau perangkat lot tanpa menggunakan kabel listrik. Kita lanjut kepada poin yang terakhir, yang dimana itu keamanan WLAN. Berikut ada beberapa keamanan WLAN dengan yang bisa kita pahami. Yang pertama itu kita cari tahu dulu pengertian keamanan WLAN, yang dimana itu adalah langkah-langkah untuk melindungi jaringan WiFi dari orang yang tidak berhak atau tidak bisa. Yang pertama itu mengakses jaringan tanpa izin, yang dimana ini kan kadang-kadang jaringan yang dibobol oleh orang lain. Yang kedua itu mengintip data yang dikirimkan, dan ketiga merusak atau mengganggu sistem jaringan. Karena WLAN menggunakan sinyal udara, siapapun yang berada dalam jangkauan sinyal bisa mencoba masuk ke jaringan. Maka dari itu keamanan WLAN ini sangat penting. Masalah keamanan yang sering terjadi di WLAN. Yang pertama itu orang asing yang masuk tanpa izin atau WiFi dibobol. Biasanya itu jika jaringan tidak dilindungi atau tidak pakai password, siapapun bisa terhubung dan menggunakan internet jaringan. Yang kedua itu mencurigai data, pencurian data. Jika keamanan lemah, orang lain bisa memantau data yang dikirim seperti paspor atau informasi pribadi. Yang ketiga itu penyebaran virus atau malware. Jika perangkat tidak aman, virus bisa menyebar lewat jaringan WLAN. Yang keempat itu gangguan koneksi. Biasanya itu orang yang tidak bertanggung jawab bisa mengganggu sinyal agar jangkauan menjadi lambat atau tidak bisa digunakan. Di sini ada cara meningkatkan keamanan WLAN. Yang pertama itu kita menggunakan kata sandi yang kuat, yang dimana jangan menggunakan password yang mudah ditebak seperti 1 sampai 8 atau nama perangkat kita. Yang kedua itu gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Contohnya itu seperti Desri, baru angka lahir kita, dan terakhir bikin tahun lahirnya. Yang kedua itu menggunakan protokol keamanan WPAN 2 dan WPAN 3, yang dimana itu saat mengatur router, pilih jenis keamanan WPAN 2 atau yang lebih baru itu WPAN 3. Hindari memakai web karena sangat mudah dibobol. Yang ketiga itu ganti nama SSD atau nama WiFi. Itu ganti pengaturan SSID atau nama jaringan komputer, nama jaringan. Ganti SSD default untuk mencegah dikenali oleh penyerang. Yang kedua itu nonaktifkan SSD broadcast jika ingin menyembunyikan jaringan atau tidak penuh aman, tapi bisa menambah lapisan. Selanjutnya itu jangan gunakan nama SSD yang menunjukkan identitas pribadi atau lokasi. Yang selanjutnya itu gunakan yang selanjutnya itu nonaktifkan fitur yang tidak perlu seperti WPSI, WiFi, password, WPSI, WiFi, protect, stop atau mudah diserang
brute force, sebaliknya dinonaktifkan dan mematikan fitur remote access jika tidak digunakan. Yang selanjutnya itu fitur MAC address hanya diizinkan perangkat tertentu dengan MAC address terdaftar untuk terhubung. Tidak 100% aman karena MAC bisa dipalsukan, tapi menambahkan proteksi. Misalnya itu upload firmware router, yang dimana itu lakukan pembaharuan firmware secara berkala untuk menutup celah keamanan. Yang selain itu gunakan firmware dengan segmentasi jaringan. Segmentasi jaringan. Yang pertama itu aktifkan firmware di router. Step itu buat jaringan tamu yang terpisah dari jaringan utama.